warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulih wa alihi wa ashabihi. Mirsa yang budiman kaum muslimin tercinta dimanapun saja berada, pencinta dakwah Islamiyah. Pada malam ini kita melanjutkan kembali program Syiar Islam, Syiar Agama dan Dakwah Islamiyah untuk tentunya mengasah, meningkatkan wawasan pemahaman kita mengenai prinsip-prinsip ajaran Islam yang sempurna tentunya bisa. Dan juga yang terpenting, bagaimana iman kita terus kita pupuk, takwa kita terus kita bina, sehingga kita benar-benar menjadi insan muttaqin, insan kamil, insan yang tentunya memberi manfaat dan mendapat manfaat, menebarkan manfaat bagi sebanyak-banyaknya umat. Dan bisa pada malam ini kita akan membahas satu tema yang penting dalam hidup kita sebagai seorang muslim, tema yang mengacu kepada pedoman hidup, acuan hidup kita, petunjuk hidup seorang muslim apa? Nah, ini nanti akan terkait dengan Al-Quran, petunjuk hidup manusia. Dan misal ini satu tema yang lama dan sering dan sangat-sangat sering disampaikan juga oleh para mubalik, para pencinta dakwah, para kiai, para ustadz, dimanapun saja berada. Bagaimana kita menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup, sebagai way of life. Dan tentunya di NTV spesial beberapa hari yang akan datang, pemirsa, kita akan menyaksikan syiar yang besar yang mengangkat, mendengungkan nilai-nilai Al-Quran lewat musabaqah tilawatil Quran nasional yang nanti tentunya akan mencari bakat-bakat terbaik dari para qori, daripada insan-insan yang concern, yang cinta, yang menghidupkan Al-Quran dan menebarkan tentunya yang terpenting nilai-nilai Al-Quran rahmatan lil alamin. Mirsa, bersama kami pada malam kajian dakwah Islam yang kali ini hadir Bapak dan Guru Muharrar Mahfuz dari Muharrar Iqbal, Bapak dan Guru Muharrar Iqbal dari Rumah Tahfiz Insan Kamil, di mana beliau di sini sebagai pimpinannya, dan juga hadir mendampingi beliau Bapak Ustadz Syamsul Fahmi STV. Beliau adalah Ketua Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Lombok Barat. Nanti kita akan juga tanyakan bagaimana sih kiprah pemuda, pemirsa, dalam menebarkan dan juga dalam memotivasi diri untuk menebarkan syiar-syiar Al-Quran, menghidupkan Al-Quran dalam jiwa, dalam dadanya. Sebab pemirsa, pada bulan Ramadan kemarin kita diajarkan untuk mencintai, membaca, mentadarusi Al-Quran. Dan apakah itu akan masih tetap semangat itu di luar bulan Ramadan? Ini juga nanti kita akan tanyakan bagaimana cara kita tetap istiqomah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai hobi dalam membaca, dalam memahaminya. Baik, yang pertama ini kita langsung pada ini pimpinan Rumah Tahfiz Insan Kamil ini. Ini tentunya concern juga dalam bidang Al-Quran. Kalau kita lihat tahfiz, hafalan ini tentunya juga berkaitan erat ya dengan salah satu dari kompetisi nanti di MTQ Nasional itu tentang hafalan. Nah, bagaimana sih beliau ini bisa memacu semangat anak peserta didiknya untuk termotivasi luar biasa di era sekarang ini untuk belajar Al-Quran, apalagi menghafalnya luar biasa. Bagaimana triknya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Lombok TV di mana saja Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan pertemuan ini mendatangkan berkah, rahmat dan kenikmatan lainnya dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kita akan sedikit banyak membahas tentang bagaimana Al-Quran, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada manusia melalui Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan, orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya kepada orang lain. Nah, inilah menjadi penyemangat bagi kita untuk bagaimana Al-Qur'an itu tetap hadir menjadi milik kita, dan bagaimana Al-Qur'an itu menjadi payung bagi kita agar kemudian kita hidup betul-betul menjadi generasi yang Qur'ani. Sebab tidak ada suatu petunjuk, tidak ada suatu ajaran, tidak ada suatu pedoman hidup, tidak ada suatu aturan dan cara hidup kecuali sudah termaktub di dalam Al-Quran.
Dan Al-Quran oleh Allah SWT sudah dinyatakan bahwa tidak ada suatu kitab yang dijaga olehnya kecuali Al-Quran. Jika ada kitab-kitab samawi lainnya, itu semua sudah hampir punah dan diperbaharui dan dilengkapi oleh Al-Quran. Dan inilah yang harus kita syukuri, bahwa ternyata Al-Quran sendiri langsung dijaga oleh Allah SWT melalui para lisan hufaz, para lisan para penghafal Al-Quran, ya, yang ada yang menghafal Al-Quran 1 juz, 2 juz, 3 juz, bahkan ada yang menghafal Al-Quran sampai 30 juz. Dan inilah cara Allah SWT menjaga daripada Al-Quran itu sendiri. Inna anzalna Al-Quran wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya akulah menurunkan Al-Quran, kata Allah SWT, dan akulah yang menjaganya. Inilah yang kita syukuri bersama. Dan insya Allah tidak ada suatu masa kecuali alhamdulillah sekarang di beberapa tempat mulai tumbuh, mulai banyak hadir para penghafal Al-Quran baru. Ada yang hilang digantikan oleh yang baru. Ya, inilah keistimewaan Al-Quran. Dan mengapa Al-Quran itu bisa cepat terbaca, bisa cepat terhafal oleh manusia, terutama oleh orang muslim, oleh orang beriman, karena memang Al-Quran itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kitab-kitab yang lain, banyak sekali umat-umat beragama belum tentu bisa menghafal kitabnya. Tetapi sudah barang tentu di dalam Islam, kalau ada 1000 orang Islam, pastilah ada 200 atau paling tidak 60% itu menghafal daripada Al-Quran. Bahkan seorang profesor di dalam ensiklopedia Britania, beliau menulis bahwa tidak ada suatu kitab yang selalu dibaca sepanjang masa kecuali itu adalah Al-Quran. Dan Al-Quran ini sekali lagi bukan hanya sebagai suatu bacaan, tetapi juga Al-Quran ini adalah merupakan asy-syifa ulinnas, obat penawar hati bagi setiap manusia. Jadi kalau ada orang yang membaca Al-Quran, maka dia seolah-olah berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, di samping kita melalui salat, tetapi juga dengan membaca kalamnya, membaca wahyunya, yaitu Al-Quran. Dan setiap tempat yang selalu dibacakan Al-Quran, maka dia itu adalah ibarat sesuatu yang hidup. Jadi kalau di laut, kenapa ikan bisa hidup? Karena ada air di dalamnya. Nah, begitu pula mengapa rumah itu terasa hidup? Karena ia selalu dibacakan Al-Quran. Tapi kalau ada suatu rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran, maka sesungguhnya rumah itu disebut sebagai tempat kematian. Artinya tidak ada sesuatu yang kita rasakan kecuali kehampaan, kecuali perasaan-perasaan yang terasa panas karena kita hidup bersama syaitan. Tapi kalau kita hidup bersama Al-Quran, tidak ada suatu ungkapan, tidak ada suatu ucapan, tidak ada suatu suara kecuali kita dengarkan Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan para penghuni rumah itu yang selalu mencintai Al-Quran, yang hidup dengan Al-Quran dengan penuh maghfirah dan penuh dengan rahmatnya. Nah, inilah saya kira yang paling penting bagi kita untuk bagaimana menjadikan Al-Quran itu sekali lagi sebagai way of life, karena di dalam Al-Quran semua kebutuhan manusia tercantum di dalamnya, semua aturan hidup manusia tercantum di dalamnya, semua hal-hal yang berkaitan dengan manusia, aturan main hidup ada tercantum di dalamnya. Nah, ini adalah sesuatu yang patut kita syukuri. Dan kepada orang tua di rumah, di mana saja, generasi muda Islam, orang tua Muslim, jangan lupa, mari kita mengajarkan Al-Quran kepada anak kita sedini mungkin. Dan kita alhamdulillah sangat bersyukur, beberapa pemerintah daerah mendorong rakyatnya untuk mempelajari Al-Quran dengan berbagai macam program. Kita lihat kalau di Kota Mataram ada namanya program Maghrib Mengaji, di Nusa Tenggara Barat ada namanya program juga Maghrib Mengaji. Nah, ini tujuannya untuk apa? Untuk bagaimana Al-Quran itu bisa menjadi pedoman hidup bagi
manusia itu sendiri. Baik. Jangan sampai maghrib itu diisi oleh sinetron, ya. Jangan sampai maghrib itu diisi oleh Pokemon seperti sekarang ini. Akhirnya apa yang terjadi? Generasi kita menjadi generasi Pokemon. Kerjanya bukan mengejar surga Allah, tetapi yang dia kejar adalah Pokemon. Akhirnya jatuh pingsan, mati, tabrak di mana-mana. Nah, ini yang kita harus hindari, ya. Nah, ini tentunya kita garis bawahi bagaimana Al-Quran sebenarnya harus menjadi bagian dari cara hidup kita, jalan hidup kita, bahkan agar sampai kepada tujuan hidup itu sendiri. Misal, ini satu hal kita tanyakan kepada Ustaz Syamsul, Ustaz muda, tentunya kita ingin tahu sih semangat generasi muda saat ini ya. Tadi dengan banyaknya tantangan teknologi dan seterusnya, kadang-kadang ini bisa membuat Al-Quran di sebagian pemuda kita tentunya bisa terasa asing dan jarang lagi. Walaupun tadi ada juga untuk mengantisipasi itu program yang diluncurkan, program Maghrib Mengaji, bahkan ada Nusantara Mengaji. Nah, tapi seberapa jauh antusiasme ataupun motivasi para pemuda kita khususnya mungkin di Lombok Barat dalam mengkaji dan mendalami, menggali nilai-nilai Al-Quran sebagai satu tujuan hidup. Ya, menarik sebenarnya kalau kita bahas tentang Al-Quran ini. Yang pertama yaitu Al-Quran ini telah disampaikan tadi, dijelaskan sama Ustadz, pedoman hidup. Kemudian apa kaitannya dengan pemuda? Terlihat sekarang ini banyak sekali tantangan yang menyerang para pemuda kita, terutama di Lombok Barat, Kota Mataram dan sekitarnya ini. Berbagai macam serangan itu, salah satunya yaitu dari narkoba. Banyak sekali pemuda-pemuda di Lombok Barat dan Kota Mataram niki sudah menjadi pecandu narkoba. Dan ini kalau kita lihat ini suatu masalah yang kompleks ini, karena pemuda ini mempunyai banyak masalah. Nah, disitulah hadirnya kita sebagai pemuda Muhammadiyah, bagaimana nanti kita mengakomodir, bagaimana ketemu pemuda ini dengan Al-Quran. Kalau kita di Pemuda Muhammadiyah Lombok Barat, ada kajian Al-Quran itu 2 minggu sekali, setiap hari Jumat di sekretariat kita. Nah, bagaimana nanti ke depannya kami di Pemuda Lombok Barat ini akan membentuk kepengurusan di kecamatan-kecamatan. Nah, nanti disitulah ditelurkan, nanti ada pengajian, kita usahakan nanti ya sama dan di Lombok Barat, yaitu 2 minggu sekali, itu pelan-pelan nanti kita akan terus mengajak teman-teman kita yang pemuda untuk terus menggali apa isi Al-Quran itu sendiri. Baik, artinya ada satu bidang khusus, nilai-nilai religius, nilai-nilai keagamaan lebih real lagi yang berkaitan dengan Al-Quran oleh para pemuda seperti itu. Sudah ada program ke sana ya Pak Ustadz Syamsul. Walaupun demikian tentu Al-Quran tidak hanya di area di sekitar di lingkungan daerah kita saja, tapi memang Al-Quran itu menjadi petunjuk untuk seluruh umat manusia ya di Indonesia, bahkan di manapun saja di dunia. Nah, sekarang untuk mengambil itu kan perlu kita tadi salah satunya ya menggali ini seberapa besar juga minat kita masyarakat muslim untuk terus menggali Al-Quran. Jangan-jangan para pemirsa dalam momentum MTQ nasional begitu gebiar, begitu semarak, namun setelahnya lalu tidak ditindaklanjuti dengan nilai-nilai Al-Quran itu dalam kehidupan manusia di masa-masa yang akan datang seperti apa? Silakan Bapak. Ya, seperti yang saya utarakan sebagai pembuka, jadi khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Jadi sebaik-baik orang adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Mengajarkannya kepada siapa? Tentu kepada kita. Ya, kita mulai dari diri kita. Ya, kita harus belajar mempelajari Al-Quran itu sebaik mungkin. Jangan kita mengatakan diri sudah tamat kalimatu rabbika sidqan wa adlah. Begitu katanya dulu waktu namatan, selesai bacaan Al-Qur'annya sampai dia usia lanjut. Nah, ini yang tidak boleh terjadi. Jadi ini harus diuruskan pemahaman. Banyak generasi kita dengan asbab dia tidak punya sentuhan dari orang tuanya, ya, sudah lupa bahwa ada perlu
kajian lanjut daripada Al-Quran. Nah, ini tidak boleh terjadi. Al-Quran itu semakin kita baca, semakin membuat kita hanyut di dalamnya. Semakin kita kaji, semakin membuat diri kita merasa tidak berpengetahuan. Semakin kita dalami, semakin kita merasa bodoh terhadap apa yang kita miliki. Nah, itulah kehebatan Al-Quran. Karenanya maka Al-Quran itu menjadi mukjizat utama daripada Nabi SAW. Al-Quran tidak bisa dicontoh kalimatnya oleh siapapun. Dulu Musailam al-Kazzab namanya, tokoh seorang munafik, ya, yang langsung bertemu dengan Rasulullah SAW ketika dikhabarkan tentang adanya wahyu daripada Nabi Muhammad SAW, ya, beliau kemudian tidak percaya. Bahkan dia si Musailamah sampai berani ingin menandingi Al-Quran dengan membuat bait-bait daripada susunan bahasa Arab. Dibda ya dibda. Dalam bahasa sederhananya dibda itu artinya lepang. Lepang ya lepang. Apa kena lepang? Tentu tidak sama, ya. Jadi kalau Al-Quran susunan katanya, makhraj hurufnya memiliki makna-makna. Mulai dari huruf alif sampai 29 huruf hijaiyah itu tidak ada yang tidak bermakna. Nah, oleh sebab itu maka kita sebagai generasi muda harus mempelajari Al-Quran. Kita pelajari, ya, tidak hanya hurufnya, tetapi juga apa makna, apa kandungan, apa yang termaktub di dalamnya. Makanya untuk mempelajari Al-Quran itu ada namanya ilmu ulumul Quran. Sehingga kita pun kemudian perlu juga mengkaji apa yang disebut dengan tafsir Al-Quran. Satu ayat di dalam Al-Quran bisa memiliki makna atau bisa memiliki penafsiran bahkan sampai ratusan makna. Baik, dan tentunya kita ingin lebih jauh lagi tadi nilai-nilai Al-Quran, mukjizat Al-Quran para pemirsa oleh Bapak Muharrar tadi menjelaskan banyak hal yang tentunya mengagumkan, menakjubkan dari Al-Quran Al-Karim. Dan tadi juga disampaikan oleh Ustadz muda Ustadz Syamsul Fahmi tadi, bagaimana pemuda kita kadang saat ini ketika galau, kita merasakan satu kehampaan lalu lari ke Al-Quran, narkoba, lari ke hal-hal yang justru akan merugikan dan membuat penyesalan. Kenapa tidak lari ke Al-Quran dan kembali back to Al-Quran? Nah, apa jawaban dan apa hal-hal yang harus dibekali, harus dimiliki oleh pemuda dalam menunjukkan semangatnya untuk Al-Quran ini, kita akan tentunya dengarkan setelah yang satu ini. Mangga aja udah matang, tapi kok dari lu belum datang? Lo juga. Buat si Adek. Wah, mangga juga, Le. Yoi. Bangga bersandung mangga. Hai. Selamat datang di dunia warna M-Ku. Warna adalah karakter, inspirasi, ekspresi, lambang dan harapan. Inovasi warna M-Ku, cat kayu dan besi yang penuh inspirasi. Semangat dan keberanian warna merah cabai adalah inspirasi gairah kebahagiaan dan kegembiraan. Sesuai dengan kepribadian Anda. M-Ku, merubah yang biasa menjadi luar biasa. Pengobatan mata India tanpa operasi Himalaya.
hadir di tengah-tengah Anda untuk memberikan solusi atas segala penyakit mata Anda. Ini karena mata adalah salah satu organ tubuh manusia yang sangat vital. Pengobatan mata Himalaya sudah terbukti ribuan tahun khasiatnya. Bagi para pasien yang mengalami gangguan penglihatan, kami adalah solusinya. Pengobatan ini tanpa efek samping dan kami memberikan garansi tertulis. Jadi sejak saya berobat di Himalaya, ada yang ngasih tahu gitu, bawa ke Himalaya. Kita berobat sana, udah seminggu itu hasilnya lumayan, udah bisa ngeliat. Berobat di Himalaya dan saya coba berobat hanya dengan sekali berobat, minus saya yang 4 berkurang menjadi 2. Mampu mengobati berbagai macam penyakit mata, katarak, mata merah, buta warna, dan lain-lain. Kami memberikan bukti, bukan janji. Anak biasanya lebih siap memasuki pendidikan dasar, mana yang dia inginkan sesuai dengan bakat dan kemampuan anak. Berusaha, manajemen kita perbaiki juga. Berprestasi, kreatif, berdasarkan iman dan takwa. Siswa, guru maupun sekolah ini akan kita bawa sebagai agen perubahan terdepan dalam kualitas dan inovasi. Yaitu kami selalu menjadi yang pertama. Yang kita akan capai dalam nilai anak-anak, harapannya lebih tinggi. Ya, sekolah ini bisa berkembang lebih baik lagi, lebih bagus lagi. Ya, pemirsa, itu tadi liputan pada Dunia Sekolah edisi hari ini. Tetap saksikan Dunia Sekolah pada hari dan jam yang sama. Ayo ikuti jejak sukses Alumni Wellness Education Center. Telah berhasil mengantarkan 24.918 lulusannya direkrut kerja di perusahaan-perusahaan terkemuka. Dijamin kerja 100%. Wellness Education Center. Profesional karakter building. Baru dan pertama di Indonesia, thinner dengan inovasi kemasan yang fleksibel dan kuat. Tidak mudah tumpah, tidak mudah menguap. Lebih praktis dan hemat. Dengan takaran pasti pas 1 liter. Thinner Emco terbaik untuk cat kayu dan besi, cepat kering dan menjaga keindahan warna. Thinner Emco, persembahan dari Emco. Sarung lontar memang adem, pakai sarung lontar kemana-mana adem terus. Adem di pernikahan karena pakai sarung lontar. Adem dengan keluarga karena pakai sarung lontar. Di ronda juga asyik karena pakai sarung lontar. Adem di mana-mana karena pakai sarung lontar. Adem. Baik pemirsa, kalau tadi satu hal yang bisa kita garis bawahi bahwa Al-Quran itu adalah obat syifa ya. Dan memang ketika kita bicara obat, semua penyakit tentunya ada obatnya. Dan ketika Al-Quran masuk di sana sebagai obat, tidak hanya jiwa kita pemirsa, tapi fisik kita, rohani kita, raga kita, dan hal-hal yang lain yang terkait dengan penyakit manusia, penyakit hatinya akan terobati. Nah, kenapa terkadang banyak sekali, kalau tadi disampaikan oleh Ustadz Samsul, kadang-kadang
para pemuda kita merasakan galau, banyak problem, kehampaan, kekosongan jiwa, lari ke hal-hal yang justru menambah rasa galaunya, menambah kehampaannya, kekosongannya. Kenapa tidak dijadikan, dibaca, digali, dan dihayati Al-Quran? Dan bagaimana sebenarnya cara agar betul-betul Al-Quran dibaca, diresapi menjadi obat bagi penyakit kita, penyakit mungkin sebagian juga para pemuda kita. Ini Pak Ustadz Fahmi. Ya, kan kita tahu sekarang ini pemuda kita seperti yang Tunggu bahasakan tadi, banyak kegalauan niki. Dan terlebih lagi kalau kita melihat para remaja kita yang sekarang ini, waduh sangat kacau sekali. Ibaratnya ketika kehidupan remaja sekarang ini seperti anak kecil yang berumur 2 tahun yang akan menyeberangi jalan niki. Begitulah sangat perlu sekali diperhatikan. Dan bagaimana kemudian Al-Quran menjadi pengobat dari kegalauan yang mereka rasakan, seperti yang disampaikan oleh Bapak Ustadz tadi. Ketika kita mau saja membaca di satu huruf dari Al-Quran itu, jiwa kita akan tentram, jiwa kita ada akan, kemauan dulu sih. ya mau ya. Ini kemauan aja kadang sulit seperti itu. Ya, tapi bagaimana kemudian kita mengkonsepnya kemudian supaya teman-teman pemuda-pemuda kita itu untuk mau, kan ini perlu cara-cara tersendiri nih. Inilah keunikan teman-teman pengurus di Pemuda Muhammadiyah ini, membuat bagaimana ada koordinasi antar pemuda. Ya, bagaimana dia mengaji seperti dia tidak mengaji gitu. Seperti ya dia membaca, ini lain konteks ya, seperti membaca buku biasa, buku cerita, begitu asiknya mereka membaca Al-Quran itu. Ini yang tentunya bagus ya. Jadi kita belajar, ada suasana yang menghibur, menyenangkan, dan juga tadi berpahala pemirsa, ada kemauan dulu, niat yang pertama. Ini kemauan saja kadang-kadang sulit kita tumbuhkan ya, seperti itu. Bahkan kan kadang ini Bapak Muharrar, kita lihat di sebagian orang bahkan mampu membaca dalam sekian hari, sekian juz dan seterusnya. Bagaimana itu bisa kita tumbuhkan dan kita bisa juga tularkan ke pemuda-pemuda kita seperti itu. Ya, jadi masih menyambung dari apa yang disampaikan tadi. Pertama, sebelum kita ke pertanyaan, jadi Al-Quran, jadi Allah sendiri sudah menjelaskan di dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan sebagian ya dari Al-Quran itu menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Jadi Al-Quran sekali lagi bukan sekedar sebagai sebagai bacaan kita, tetapi sekali lagi sejak dahulu sudah menjadi mukjizat daripada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Juga Allah Subhanahu Wa Taala melalui Rasulnya menjelaskan keutamaan-keutamaan kita mempelajari Al-Quran dan hidup bersama Al-Quran. Bahkan banyak informasi-informasi yang dihadirkan oleh Al-Quran itu kepada manusia untuk dijelaskan bahwa hidup kita yang akan datang itu seperti ini. Hidup kita yang di atas dunia ini seperti ini. Hidup kita yang nanti di dalam kubur seperti ini. Baik, diprediksi dari saat itu. Sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Nah, begitu pula maka terkait dengan bagaimana kita sebagai anak muda berusaha, semangat kita untuk mencintai Al-Quran itu harus ada semangat itu. Dan kita juga harus mempelajari Al-Quran dengan penuh gembira, penuh rasa gembira, penuh rasa senang. Kenapa? Karena Al-Quran dan ilmu-ilmu yang lain tentu tidak bisa disetarakan. Ilmu-ilmu yang lain itu bersumber dari Al-Quran, dan Al-Quran itu bersumber dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu juga bersumber dari Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi ilmu-ilmu itu sudah termaktub di dalam Al-Quran. Misalnya, bagaimana kita berbicara tentang ilmu astronomi, bagaimana
Bagaimana kita berbicara tentang ilmu perbintangan atau astronomi. Kita berbicara tentang ilmu penerbangan, ya, dirgantara. Atau kita berbicara tentang ilmu geografi, sosiologi, ekonomi, dan seterusnya. Itu semua ada termaktub di dalam Al-Quran. Nah, oleh sebab itu maka remaja kita harus diajak untuk mencintai Al-Quran. Dengan cara apa? Dengan cara kita banyak membaca Al-Quran, bahkan juga menghafalkannya. Jadi pelajari, kita ajaklah anak-anak muda kita belajar dari sejak sedini mungkin. Mengapa anak-anak kita, remaja-remaja kita lebih cenderung atau banyak yang terjatuh ke pergaulan bebas, atau banyak yang terjatuh kepada persoalan narkoba, atau bahkan juga nauzubillah sampai ada yang terkena AIDS dan seterusnya? Karena anak-anak itu menjauhkan diri dari Al-Quran. Seandainya dia mendekatkan diri kepada Al-Quran, maka Al-Quran akan menuntun dia. Al-Quran akan mengajak dia, ya, untuk bagaimana hidup dengan sebaik-baik mungkin. Jadi kalau kita banyak mempelajari Al-Quran, maka kita artinya mencintai Al-Quran. Kalau kita sudah mencintai Al-Quran, maka berarti kita harus menghafal Al-Quran itu. Kita mulai menghafal Al-Quran dari ayat-ayat pendek, ya, dari surat-surat pendek, kita menghafal, lalu kita jadikan praktek. Setelah kita hafal, maka kita harus memaknai, mengamalkan daripada apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Al-Quran banyak memberikan sugesti, banyak memberikan support terhadap kehidupan manusia, dan juga banyak memberikan ancaman dan peringatan kepada manusia. Misalnya di dalam bulan Ramadan, kita sering membaca misalnya, ya, memulai daripada sholat tarawih kita dengan surat Al-Kautsar, Alhaakumut Takasur. Apa arti Alhaakumut Takasur? Apa arti surat Alhaakumut Takasur? Itu artinya orang yang bermegah-megahan. Boleh tidak kita bermegah-megahan? Boleh tidak kita hidup kaya? Kita hidup kaya boleh. Menjadi orang kaya itu boleh, nggak ada larangan. Tetapi yang diingatkan oleh Al-Quran, oleh Allah SWT melalui Al-Quran, itu adalah jangan sampai kita hidup bermegah-megahan sehingga kita lupa bermegah-megahan itu sampai kita bawa ke dalam kubur. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Nah, ini penjelasan daripada Al-Quran sebagai sebuah peringatan. Baik, itu satu bagian saja ya, tentunya kaitannya dengan kehidupan yang bagus itu seperti apa? Apakah yang bermegah-megah, bermewah-mewah? Al-Quran sudah memberikan satu gambaran dan petunjuk. Salah satu dibahas tadi Bapak Muharrar. Dan ini tentunya kita lihat lalu sejauh mana atensi perhatian dari lembaga-lembaga Al-Quran, lembaga-lembaga pengembangan Al-Quran di daerah kita, tentunya para pemirsa, karena juga ini sangat erat kaitannya dengan bagaimana menjadikan Al-Quran, membumikan Al-Quran yang merupakan bagian dari mukjizat sepanjang masa seperti itu ya, kebenaran universal dan kebajikan yang tentunya sudah mendunia. Tapi kan ada satu upaya-upaya terstruktur dan terkoordinir sehingga Al-Quran itu betul-betul bisa disebarkan, dikembangkan, apalagi dalam momentum musabaqah dan seterusnya. Seperti apa ini Bapak Samsul Fahmi melihat koordinasi dan kerjasama pihak-pihak terkait dalam mengembangkan Al-Quran? Mungkin di Lombok Barat seperti apa? Oh ya, kalau kita rasa di Lombok Barat ini perlu kita dorong, karena kalau kita melihat sekarang ini khususnya di pemerintah Lombok Barat ini belum menyentuh ke arah ke situ. Mungkin karena berbagai faktor, mungkin karena satu faktor masyarakat yang memang dikenal di Lombok Barat kan banyak pondok pesantren yang besar. Jadi ketika Pemda semisal mau mengirim kafilah dari Lombok Barat, tinggal menghubungi pihak pondok pesantren. Nah, jadi disitulah mungkin dalam ini ya, dengan auto audisi ke musabaqah. Oleh karena itu ini kalau kita lihat di Lombok Barat sendiri perlu kita dorong dari pihak pemuda supaya ini LPTQ dalam menumbuhkan bibit-bibit generasi muda yang akan menghafal dan akan meneruskan nilai-nilai Al-Quran ini bisa terstruktur dan terorganisir dengan baik. Baik. Ada kan satu
seleksi-seleksi tingkat wilayah, kabupaten dan seterusnya kan yang itu Nah. nanti di samping kita dorong terus tadi disampaikan Nah, Bapak Fahmi. kalau mungkin saya Tapi kita tambahkan bersyukur sedikit. dengan pondok pesantren tadi. Ya, Gimana? karena kalau kita melihat beberapa kali musabakoh yang diadakan di tingkat semisal kecamatan ataupun di tingkat kabupaten di daerah itu, karena ada beberapa pondok pesantren yang udah besar, jadi satu kecamatan itu mengambil dari pondok pesantren yang ada di situ dan orangnya itu bukan orang sana gitu. Semisal dari Lombok Tengah misal saja, ada pondok pesantren yang besar, orangnya ini dari Sumbawa. Dan itulah yang diambil kan, karena memang merasa orang itulah yang mampu nanti untuk mewakili daerah itu. Tapi kan bukan orang situnya sendiri. Nah, jadi ini perlu mungkin didorong. Perlu menumbuh kembangkan ya Ah. bakat-bakat dari Ya. dari orang-orang setempat dulu ya untuk betul-betul bisa mumpuni tadi, bahkan di bidang tahfiznya ya, menghafalnya ini kan satu hal yang sulit dan Ya. luar Jadi, biasa untuk era ini. Bagaimana ini saya Bapak kira sebagai memang begini, pimpinan apa namanya, tahfiz? beberapa hari yang lalu saya bersama Bupati Lombok Barat, Bapak Haji Fauzan Khalid ya, yaitu mewisuda sebanyak 55 santri kita dalam program Hifzul Quran dan Hifzul Hadis. Hifzul Quran itu untuk satu juz, 2 juz sampai 3 juz. Dan Hifzul Hadisnya adalah hadis Arba'in An-Nawawi ya. Dan alhamdulillah beliau sangat bergembira dengan dengan program ini, dan beliau bertekad mencanangkan bahwa hal yang serupa diharapkan akan juga menyebar di seluruh desa dusun di Kabupaten Lombok Barat. Nah, itu kemarin terjadi di Kediri ya, yang kita inisiasi untuk kemudian bagaimana mampu hadir menjadi kekuatan baru ke depannya dalam mendorong dalam menjaga aspek-aspek integritas moral ya. Jadi mengapa demikian? Karena memang ada kekhawatiran bagi kita bahwa Kediri dengan logo kota santri apabila tidak dijaga ya, di manage dari sekarang, maka kita akan kehilangan ya marwah ya, di mana Kediri sekarang dengan brands daripada kota santri sedikit demi sedikit misalnya sudah mulai ya tergerus ya, bergeser dengan kemajuan teknologi, dengan pesatnya arus perkembangan ekonomi ya. Itu mengakibatkan kemudian Kediri sekali lagi hampir saja tidak ada bedanya dengan kota-kota metropolis lainnya. Nah, oleh sebab itu maka Lombok Barat sebagai kabupaten yang banyak memproduksi para hafiz, misalnya dari pondok pesantren ya di Gunung Sari ya, banyak sekali menghadirkan bahkan mewakili daripada kabupaten bahkan Nusa Tenggara Barat provinsi di pentas-pentas nasional. Nah, ini patut kita syukuri bersama, sehingga dengan demikian maka insya Allah Lombok Barat dengan semangat patuh pacunya akan bisa memberikan keajaiban baru bagi sebuah proses regenerasi kepemimpinan, terutama dalam aspek penguatan aspek penguatan religiusitas, aspek penguatan spiritual. Nah, kemudian yang kedua, saya ingin menegaskan kepada kita semua bahwa marilah kita kembali ya, saya ingin mengajak kepada kita semua, marilah kita kembali kepada kekuatan Al-Qur'an sebagai poros baru, poros yang harus kita tidak boleh lupakan. Mengapa? Karena Al-Qur'an lah sumber, Al-Qur'an lah injeksi kehidupan kita. Sebab tanpa Al-Qur'an mungkin manusia di seluruh dunia ini akan sudah habis. Jadi semakin banyak orang membaca Al-Quran, Allah memberikan rahmatnya bagi kita semua ya. Tapi kalau tidak ada membaca Al-Quran, tidak ada orang yang mencintai Al-Quran, mungkin dunia ini sudah tidak ada ya. Nah, ini yang saya kira penting untuk kita Artinya perlu ditumbuhkan selain mau ya cinta. Para pemirsa, kita lihat kalau orang yang mencintai makanya dia memaksimalkan, mengorbankan apapun untuk yang dicintainya. Terutama bagaimana mencintai Al-Quran terlebih dahulu. Ini yang tentu jawabannya seperti apa, cara-cara mencintai Al-Quran. Walaupun ini tentunya sudah sering kita dengarkan mungkin dari kajian-kajian, tapi
mencintai Al-Quran secara nyata, secara real seperti apa, khususnya para pemuda. Lagi-lagi para pemuda kita tekankan sebagai generasi yang akan menjadi generasi Rabbani yang akan datang. Apa jawabannya Mirsa? Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Mangga aja udah matang, tapi kok dari lu belum datang? Lo juga. Ini baru calon mantu. Pak, buat si adek. Wah, mangga juga, Le. Yoi. Bangga bersarung mangga. Hai. Selamat datang di dunia warna MQ. Warna adalah karakter, inspirasi, ekspresi, lambang dan harapan. Inovasi warna MQ cat kayu dan besi yang penuh inspirasi. Semangat dan keberanian warna merah cabai adalah inspirasi gairah kebahagiaan dan kegembiraan. Sesuai dengan kepribadian Anda. MQ merubah yang biasa menjadi luar biasa. Pengobatan mata India tanpa operasi Himalaya hadir di tengah-tengah Anda untuk memberikan solusi atas segala penyakit mata Anda. Ini karena mata adalah salah satu organ tubuh manusia yang sangat vital. Pengobatan mata Himalaya sudah terbukti ribuan tahun khasiatnya. Bagi para pasien yang mengalami gangguan penglihatan, kami adalah solusinya. Pengobatan ini tanpa efek samping dan kami memberikan garansi tertulis. Jadi sejak saya berobat di Himalaya, ada yang ngasih tahu gitu bawa ke Himalaya. Saya berobat sana, udah seminggu itu hasilnya lumayan, udah bisa ngeliat. Berobat di Himalaya dan saya coba berobat hanya dengan sekali berobat minus saya yang 4 berkurang menjadi 2. Mampu mengobati berbagai macam penyakit mata, katarak, mata merah, buta warna, dan lain-lain. Kami memberikan bukti, bukan janji. Anak biasanya lebih siap memasuki pendidikan dasar, mana yang dia inginkan sesuai dengan bakat dan kemampuan anak. Berusaha, manajemen kita perbaiki juga. Berprestasi, kreatif, berdasarkan iman dan takwa. Siswa, guru maupun sekolah ini akan kita bawa sebagai agen perubahan terdepan dalam kualitas dan inovasi, yaitu kami selalu menjadi yang pertama. Yang kita akan capai dalam nilai anak-anak, harapannya lebih tinggi. Sekolah ini bisa berkembang lebih baik lagi, lebih bagus lagi. Pemirsa, itu tadi liputan pada Dunia Sekolah edisi hari ini. Tetap saksikan Dunia Sekolah pada hari dan jam yang sama. Sarung lontar memang adem, pakai sarung lontar kemana-mana adem terus. Adem di pernikahan karena pakai Sarung lontar, adem dengan keluarga karena pakai sarung lontar. Di ronda juga asyik karena pakai sarung lontar, adem di
Baik Mirsa, masih dalam dialog kajian Islam pada malam yang tentunya kita harapkan menjadi satu momentum kita untuk menyadari diri lagi bagaimana kita interaksi kita, komunikasi kita, cinta kita tadi dengan Al-Quran seperti disampaikan oleh Bapak Muharrar tadi. Apakah memang sekedar dalam kata-kata saja saya cinta Al-Quran tapi tidak diwujudkan dalam bentuk kemauan ya, hasrat untuk membacanya, bagaimana bisa menghafalnya tadi ya, membacanya saja kita ogah-ogahan Mirsa. Nah tentunya ada satu cara, satu kiat-kiat untuk bagaimana kita termotivasi dengan cara-cara yang teratur dengan Al-Quran ini. Umpamanya tadi salah satunya membuat satu forum kajian seperti itu ya Pak Fahmi. Nah, sejauh mana efektivitasnya ini dengan para rekan-rekan remaja, masjid, di pondok pesantren, ataukah mungkin karena pondok pesantren begitu banyak ya, sehingga kadang gaung-gaung di tengah-tengah masyarakat kurang, karena seolah-olah Al-Quran itu hanya booming, rame, suara-suaranya dibaca hanya di pondok-pondok pesantren seperti itu. Nah, kalau kita lihat ini kan pemuda kita ini banyak masalah dan problema dan sebagainya, dan ketika kita mau mengajak mereka untuk mencintai Al-Quran, jadi kita mengajaknya sama dengan konsep misal teman-teman kita yang masih muda, bagaimana dia mencintai seorang wanita begitu, apa yang dia lirik dari seorang wanita kan. Jadi konsep yang seperti itu yang kita pakai untuk mengajak teman-teman pemuda di masyarakat ini. Semisal ketika teman-teman kita ini mempunyai impian yang sangat besar, jadi kita arahkan untuk kita bantu untuk mengarahkan atau memediasinya dengan ustadz untuk bagaimana mana ayat-ayat yang mereka kaji untuk menemukan apa yang ya. Itu berdasarkan satu tuntutan jiwa ya. Saran apa tadi bahasan-bahasan yang menarik bagi mereka. Semisal teman-teman kita yang mempunyai impian besar, seperti kalau kita kutip di salah satu kajiannya Ustadz Yusuf Mansur, semisal ya ketika kita mempunyai impian yang sangat besar dan kemudian keinginan yang sangat kuat, maka ada kemudian petunjuk-petunjuk, semisal surat Al-Waqiah sebagai amalan-amalan untuk mendatangkan rezeki. Jadi begitu kita pola-pola kita yang kita terapkan untuk mengajak teman-teman kita yang di bawah. Baik, dan memang itu kan ada memang beberapa surat-surat tertentu yang sudah punya satu keutamaan, satu kelebihan seperti itu, sehingga ini mungkin memancing, menarik kita untuk tadi membacanya, mengamalkannya bahkan seperti itu ini Pak. Ya, pertama memang benar bahwa memang Al-Quran itu hadir untuk memberikan semangat, motivasi ya kepada masyarakat agar kemudian ia bisa dicintai. Jadi ada janji-janji, ada ancaman, dan ada peringatan-peringatan, bahkan juga janji seperti misalnya kalau kita terbiasa membaca surat Yasin atau surat Kahfi, ada fadilah-fadilah, ada kutaman-kutaman yang terkandung di dalamnya. Bahkan oleh sebagian masyarakat kita sekarang menjadikan malam Jumat itu sebagai malam di mana kita membaca Yasin, mengamalkannya. Padahal tidak hanya surat Yasin memiliki keutamaan tinggi, ada juga surat-surat yang lain seperti misalnya surat Al-Kahfi atau surat Al-Waqiah tadi ataupun surat Al-Baqarah. Tidak ada satu surat pun di dalam Al-Quran yang satu lebih tinggi, yang kemudian satu lebih rendah, atau tidak ada yang di dalam Al-Quran itu surat-surat yang akan mengalahkan surat satu dengan surat yang tidak. Semua memiliki keutamaan, memiliki fadilah-fadilah, tinggal kita bagaimana kita mendalaminya, tabakhar istilahnya, menyelaminya sedalam-dalamnya. Kemudian yang kedua adalah tentu salah satu cara kita bagaimana mencintai Al-Quran adalah
di dalam setiap bulan Ramadan kita selalu diajarkan, selalu diingatkan, selalu dipraktekkan bahwa pentingnya kita melakukan tadarus Al-Quran. Tadarus itu artinya apa? Diambil dari kata darasa yadrusu, artinya mempelajari, belajar atau mempelajari Al-Quran. Apa yang kita pelajari? Yang kita pelajari adalah bagaimana tajwid, hukum bacaan kita, bagaimana makhrajul huruf kita, sudah bagus apa tidak, za-nya seperti apa, jimnya seperti apa. Jangan kita balik, za dibaca jim, jim dibaca za. Ya, kecuali mungkin orang-orang yang sudah memang lidahnya memang dari sananya seperti itu, nah itu tidak ada masalah. Yang kemudian yang ketiga, keutamaan kita melakukan tadarus itu adalah kita bisa melakukan istima'an, yaitu saling menyimak antara teman, ya, apakah di langgar-langgar, di masjid-masjid, di musala-musala. Cuma ya, kita harus mampu membedakan mana istilah tadarusan dan mana istilah berdurus, ya. Kalau berdurus itu ya memang kita ngelamang, ya, kita ngelamang, bahkan menjadikan momen itu sebagai momen untuk bagaimana mendapatkan seorang pacar. Seperti di beberapa tempat di daerah itu, mereka sebenarnya menjadikan momentum Ramadan itu bukan untuk tadarusan, bahkan mereka berdurus, ya. Berdurus itu artinya mereka membuat satu kelompok, ya memang kelihatan bagus, tapi sesungguhnya kurang bagus. Jadi satu kelompok itu kadang-kadang isinya 5, ya, kadang isinya 6. Nah, sudah ada yang spesialis itu di dalamnya. Ada satu yang pandai membaca Al-Quran, ada yang kerjaannya meminta nomor handphone si calon pacar. Nanti kalau ketemu di situ, ada yang khusus ini menjaga apakah ada orang tua yang marah apa tidak. Itu ada kelompok-kelompok semacam itu. Nah, itu bukan tadarusan, tapi itu berdurus, ya. Jadi berdurus. Jadi enggak di satu tempatnya, ya. Jadi dia bisa misalnya dari satu masjid ini, ya, berkelompok pindah ke masjid desa sebelah. Nah, itu. Jadi rela mereka sampai 2 kilo, 5 kilo. Karena motivasinya apa? Motivasinya mendapatkan calon pacar, ya. Tapi Bukan kalau mengajak, tadarusan. kalau mengajak orang lain, ya, tempat lain, remaja lain ke masjid-masjid untuk mencintai Al-Quran sih bagus, ya. Oh, itu bagus. Makanya saya katakan tadi seperti yang diungkapkan oleh salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tadi, ya, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Jadi sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Nah, ini yang perlu kita tumbuhkan, ya. Salah satunya tadi dengan tadarusan. Sehingga saya kurang sepakat kalau kemudian tadarusan itu dibatasi. Dan alhamdulillah, ya, kalau bisa sampai, ya, tadarusan itu sampai menjelang sahur, ya, tidak ada masalah. Saya kira ini kan momentum yang hanya terjadi sekali setahun, seperti halnya kita MTQ, ya, Musabaqah Tilawatil Quran, yang di dalamnya kita bisa mendengar bagaimana perlombaan tafsir, bagaimana kita mendengarkan qori dan qoriah kita melantunkan ayat suci. Ini perlu kita dukung. Dan warga atau rakyat Nusa Tenggara Barat, ya, ketika pembukaan MTQ biasa oleh Presiden Jokowi harus keluar itu berbondong-bondong, menyaksikan, meramaikan, mensyiarkan betapa MTQ ini menjadi salah satu alat syiar kita untuk memasyarakatkan daripada Al-Quran. Baik, luar biasa Pirsa. Dan tadi ada satu himbauan khusus bagaimana masyarakat semua punya rasa antusiasme, ya, yang didasari dilandasi rasa cinta terhadap Al-Quran. Nah, kalau tadi ada satu kiat-kiat remaja yang mungkin itu terjadi pada bulan suci Ramadan, ya, ke satu tempat berpindah-pindah dan seterusnya. Nah, tapi sekarang ketika Ramadan sudah beberapa minggu pemirsa usai, akankah nilai-nilai semangat tadarus tadi, ya, tadarus tadi mempelajari Al-Quran itu saat ini oleh para pemuda kita tindak lanjut sebagai full up-nya, ya, bagaimana membalikan semangat Ramadan dulu pada saat ini, ya. Pak Samsul. Jadi kan seperti yang disampaikan tadi, ada satu motivasi yang memang dari mereka sendiri, memang tujuannya bukan Al-Quran itu sendiri, tapi semisal cewek, tapi disitulah jalannya, kan. Nanti ketika dia
membuka komunikasi dengan suatu cewek sambil dia membaca Al-Quran Artinya perempuan itu diajak juga untuk untuk sama-sama mempelajari, mendiskusikan hal-hal yang terdapat ya prinsip-prinsip dalam Al-Quran seperti saya kira yang paling penting dan harus diingat oleh anak-anak teman-teman remaja kita adalah bahwa Al-Quran itu bukan untuk dijadikan sebagai alat permainan apalagi alat propaganda, tidak ya. Tetapi Al-Quran itu adalah sebagai bagian daripada bagaimana kita menjadikannya bagian daripada hidup kita. Nah, karena ia menjadi bagian daripada hidup kita, maka ia tidak boleh jauh. Samalah seperti halnya ketika kita berbicara tentang tangan yang melekat di dalam tubuh kita. Kalau tangan ini satu saja tidak ada, kita merasa diri kekurangan. Kira-kira seperti itulah kalau sekiranya Al-Quran itu tidak ada dalam kehidupan kita. Makanya Al-Quran itu harus dibaca, ya, bukan ditonton, bukan dijadikan sebagai alat penakut tikus, ya, apalagi sebagai azimat, nggak ada itu, ya. Jadi, paling tidak ini kan harus dimiliki setiap orang. Harus dimiliki. Al-Quran satu, gitu. Jadi Al-Quran itu bukan sekedar dibawa saja, ya, dibaca gitu, lalu kemudian dipelajari, lalu dihafalkan, lalu diamalkan. Nah, ini. Jadi kalau kita mau menghafal dan membaca nggak bisa. Ya, jadi kalau hanya mendengar saja tidak bisa. Jadi harus kita ajak, ya, kita kampanyekan bahwa Al-Quran ini adalah dustur kita, pegangan kita, pedoman kita, way of life kita, ya. Ini harus kita kampanyekan supaya anak remaja kita sadar, ya. Jadi kalau mau cari obat, carilah di dalam Al-Quran, karena Al-Quranu syifaun wa rahmatul lil mu'minin. Sebab yang namanya Al-Quran itu adalah obat, penawar. Baik, dan tentunya pemirsa, satu hal tadi ini yang yang diharapkan tentunya bagaimana Al-Quran itu sebagai penawar tadi ya, sebagai obat di samping sebagai petunjuk. Sudah banyak tadi dijelaskan, disampaikan oleh Bapak narasumber kita. Dan tentunya yang terpenting bagaimana saat ini mulai hari ini dan tanpa berpikir besok lagi pemirsa, kita harus memiliki dulu Al-Quran, ya. Bagaimana membacanya sebelum kita punya Al-Quran, membawanya ke mana-mana, dan kemudian baru terpikir cara-cara kita untuk membaca dan menghafalkannya. Alhamdulillah saat ini pemirsa banyak sekali, ya, pondok-pondok ataupun orang-orang yang antusiasme membuat perkumpulan untuk memfasilitasi, ya, semua rekan-rekan saudara kita yang ingin menghafal Al-Quran, terutama tentunya para adik-adik, para peserta didik, para remaja muslim. Tentunya ini sangat diharapkan untuk bisa mencintai dan menghafal Al-Quran sedikit demi sedikit. Terima kasih Bapak Muharrar Iqbal dan Bapak Syamsul Fahmi, dua narasumber kita yang sudah memberikan kita pencerahan tentang bagaimana kita berinteraksi, berkomunikasi, dan menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup kita. Dan terakhir pemirsa, kadang-kadang kita sering jatuh, terjerumus dalam kesalahan yang sama, dalam kecerobohan yang sama. Bukan karena kita tidak jenius, kita pintar, kita jenius, kita sangat-sangat mahir, tapi mungkin kita tidak sungguh-sungguh menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup kita. Demikian pemirsa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.